2 Raja-Raja 4 mengisahkan tentang minyak seorang janda. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnya lah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang itu ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu." Ada hal yang luar biasa. Kita melihat di sini ada penagih hutang yang sudah datang. Anda yang pernah dikejar oleh debt collector, Anda pasti tahu rasanya bagaimana pintu rumah Anda digedor-gedor, bagaimana Anda didesak, bagaimana Anda diintimidasi, bagaimana Anda diancam untuk segera membayar hutang Anda. Kalau tidak segera membayar hutang Anda, maka akan ada konsekuensinya. Di sini dikatakan bukan penagih hutang akan datang, tetapi penagih hutang sudah datang. Dan dia menuntut pembayaran. Dia menuntut kepada janda ini karena janda ini berhutang kepadanya. Dan kalau tidak segera dibayar, maka kedua anaknya, ini adalah harta yang paling berharga di dalam kehidupan janda ini. Kedua anaknya akan diambil untuk menjadi budak. Saya mau katakan bahwa Anda dan saya, kita hidup di zaman di mana di dalam kehidupan kita, di sekitar kehidupan kita, para penagih hutang muncul dengan berbagai tuntutan dan ancaman mereka atas hidup kita. Siapakah penagih hutang di dalam kehidupan kita? Penagih hutang adalah musuh yang mengancam keberadaan kita, yang mengancam kerohanian kita, yang mengancam keberadaan keluarga kita, khususnya anak-anak dan keturunan kita yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Tugas Anda dan saya, kita harus segera membayar hutang kita kepada para penagih hutang untuk melindungi keluarga kita, melindungi diri kita, supaya musuh tidak dapat merebut dan memperbudak anak-anak kita, keluarga kita, bahkan diri kita sendiri. Kita sebagai orang tua, sebagai orang yang diberkati dan dikaruniai oleh Tuhan dengan keluarga, kita berhutang pada generasi penerus untuk mempertahankan pernikahan kita. Kita berhutang kepada generasi penerus untuk menjaga dan mempertahankan keharmonisan keluarga, supaya anak-anak kita bisa belajar bagaimana satu hubungan keluarga yang baik, satu keluarga yang rukun, karena kesanalah diperintahkan berkat-berkat yang daripada Tuhan. Kita berhutang kepada generasi penerus untuk membawa mereka ke surga, memperkenalkan anak-anak kita dan keturunan kita di masa yang akan datang, mengenal siapa Yesus Kristus dan apa yang sudah dilakukan oleh Yesus Kristus. Kita harus memperkenalkan kepada mereka kepada surga dan rumah Bapa. Kita berhutang kepada mereka untuk memberikan keteladanan hidup
yang menyenangkan Tuhan, yang memuliakan Tuhan, yang selalu mengutamakan Tuhan, mencari dahulu ya Tuhan dan segala kebenarannya. Kita berhutang kepada mereka, berkemenangan melewati berbagai ujian dan tantangan hidup, menghadapinya dengan sabar, dengan sikap yang baik, bahkan terus berubah dari kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar. Ketika kita gagal untuk membayar hutang kita, maka ada resiko keluarga kita, anak-anak kita terancam diperbudak, direbut oleh para penagih hutang. Dan untuk memenuhi tuntutan ini, tidak cukup kita mengandalkan kekuatan kita, tidak cukup kita mengandalkan kepintaran kita. Karena itu kita perlu Roh Kudus, kita perlu diisi dan dipenuhi dengan kuasa dari tempat maha tinggi, lebih dan lebih lagi. Kita membutuhkan pertolongan supranatural untuk menjadi orang-orang yang teladan, orang-orang yang memberikan contoh yang baik bagi mereka yang hidup di sekitar kehidupan kita. Dan kalau kita gagal membayar hutang kita, maka penagih hutang bisa saja datang untuk mengambil anak kita, untuk mengambil rumah tangga kita, untuk mengambil kehidupan kita. Karena para penagih hutang menginginkan apa yang ada di dalam rumah kita. Karena itu di dalam Roma 1 ayat 14 dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa aku berhutang. Nah, seringkali kita membaca ayat ini tidak membaca secara sepenuhnya, seolah-olah Rasul Paulus berkata, aku berhutang kepada Tuhan. No, Tuhan bukanlah debt collector di dalam kehidupan kita. Kasih karunia daripada Tuhan, keselamatan daripada Tuhan diberikan kepada kita cuma-cuma. Itu bukan cuma-cuma kalau kita harus membayar hutang kita kepada Tuhan. No, di sini dikatakan Rasul Paulus, aku berhutang bukan kepada Tuhan. Aku berhutang kepada orang Yunani, kepada orang-orang yang aku layani, kepada mereka lah aku diutus. Ya, mungkin boleh diganti mic-nya ya. Rasul Paulus berkata bahwa karena latar belakangnya, karena pengalaman hidupnya, karena dampak Injil atas hidupnya, dia katakan aku berhutang. Jadi dia bukan berhutang kepada Tuhan, tetapi dia berhutang kepada orang-orang yang dia layani. Dia berhutang kepada generasi penerus. Dia berhutang kepada orang-orang yang dipercayakan Tuhan di dalam kehidupannya. Dan saya mau katakan seperti Rasul Paulus alami, penagih hutang sudah datang kepada generasi ini, kepada generasi di mana kita hidup berdampingan dengan mereka. Karena anak-anak kita, orang-orang di sekitar kita, orang-orang muda secara khusus, mereka adalah penerus gereja, mereka adalah garda Injil, mereka adalah penjaga daripada bagaimana kuasa Tuhan bisa dilanjutkan dan terus berkelanjutan di muka bumi ini. Mereka adalah penerus silsilah keluarga. Mereka adalah penerus bisnis yang sudah kita rintis. Mereka adalah penerus pelayanan yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Para penagih hutang menginginkan generasi ini. Mereka kepingin memperbudak generasi penerus kita, supaya dampak gereja semakin ciut, bukan semakin luas. Kita, Anda dan saya, yang sudah lebih dewasa rohani, yang sudah lebih berpengalaman, kita berhutang kepada generasi penerus dan orang-orang di sekitar kehidupan kita. Kita berhutang persahabatan kepada yang kesepian. Kita berhutang kelepasan kepada yang terikat dengan mendoakannya, dengan membawanya dan memperkenalkannya kepada Yesus. Kita berhutang kesembuhan kepada yang sakit, kepada yang terluka, untuk tetap menghibur mereka, untuk tetap menyemangati mereka. Kita berhutang atmosfer yang penuh dengan sukacita seperti yang kita alami, ya ketika kita memuji dan menyembah Tuhan.
kita berhutang atmosfer yang penuh dengan urapan Tuhan itu kepada mereka yang agamawi. Ketika pujian penyembahan cuma jaim di hadapan Tuhan, malu di hadapan manusia untuk tepuk tangan, untuk nyanyi, untuk angkat tangan. Kita berhutang kepada orang-orang seperti ini, menunjukkan bagaimana Tuhan, Roh Tuhan memberikan kemerdekaan dan pembebasan di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kita berhutang kerohanian kepada mereka yang duniawi. Bukan waktunya bagi para orang tua untuk mengasihani diri. Hari-hari ini saya lihat banyak orang tua yang mengasihani diri. Oh, anakku tidak memperhatikan aku. Oh, anakku berhutang kepadaku. Oh no, saudara. Anak-anak dipercayakan kepada Anda, bukan anak yang mau dilahirkan, Anda yang mau punya anak. Jadi anak Anda tidak pernah berhutang kepada Anda. Oh iya, memang dalam pembicaraan sehari-hari, dalam persepsi masyarakat, anak berhutang budi kepada orang tua, dan anak harus berbakti kepada orang tua, itu semua benar. Anak harus tunduk dan hormat kepada orang tua, itu benar dan itu baik. Tetapi Anda sebagai orang tua, saya juga orang tua, Anda dan saya punya tanggung jawab. Kita harus membayar hutang-hutang kita supaya anak-anak kita tidak diperbudak oleh dunia, supaya mereka tidak tersesat di dalam kehidupan mereka. Kita punya hutang kepada mereka sebagai orang tua, bukan anak kepada orang tua. Tapi jangan lupakan, memang anak harus berbakti kepada orang tua, karena itulah salah satu 10 perintah Allah kan. Hormatilah orang tuamu, hormatilah ibu dan bapakmu, supaya panjang umurmu di muka bumi ini. Waktunya bagi para orang tua untuk menyadari bahwa penagih hutang sedang mengancam keberadaan keluarga kita kalau kita tidak mau membayar hutang kita. Janda itu kita lihat dia kewalahan, dia stres menghadapi tuntutan hidupnya, tuntutan dari penagih hutang yang menggedor pintu rumahnya dan mau mengambil anak-anaknya. Lalu janda ini, karena dia diberikan hikmat oleh Roh Kudus, dia datang kepada Nabi Elisa. Dia katakan, aku perlu intervensi ilahi. Aku sudah tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Semua hartaku sudah aku jual. Semuanya habis dan ludes dalam hidupku. Aku perlu Tuhan. Aku perlu pertolongan ilahi. Bukankah kita semua membutuhkan pertolongan ilahi di dalam kehidupan kita untuk bisa memenuhi tuntutan zaman ini? Dan saya mau sampaikan 3 hal secara cepat apa yang dilakukan oleh janda ini sehingga dia mengalami revival. Dan kalau kita lakukan ini dalam kehidupan kita, maka Roh Kudus akan dengan leluasa mengarahkan dan memimpin serta menuntun kehidupan kita menuju kepada kehendak Tuhan. Roh Kudus dan pertolongan ilahi memampukan janda ini untuk membayar hutangnya dan memenuhi tuntutan hidupnya. Yang pertama, janda ini dikatakan di sana melibatkan diri dengan apa yang ada di rumah. Karena Elisa berkata, beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Dengan kata lain, jawaban yang engkau perlukan adanya di rumah, bukan di luar rumah. Ini berbicara tentang gereja Tuhan, berbicara tentang hadirat Tuhan. Jawaban yang kita perlukan untuk bisa membayar hutang-hutang kita adanya di dalam gereja dan bukan di luar gereja. Bukan gereja sebagai institusi, melainkan Yesus yang adalah kepala gereja. Jawaban hidup kita ada di dalam Yesus. Dan kalau kita mau menjadi bagian daripada tubuh Kristus, kita akan menemukan jawaban itu. Janda ini melibatkan dirinya dengan apa yang ada di rumah, karena dia tahu jawabannya ada di dalam rumah. Dia tidak perlu cari di luar rumah. Jawaban atas masalah bangsa kita, jawaban atas masalah pemerintahan,
di sekitar kehidupan kita, atas masalah ekonomi, keluarga, tidak ditemukan di luar gereja. Dunia bisa menolong, tetapi hanya sampai titik tertentu. Pada akhirnya hanya Roh Kudus yang sanggup untuk memulihkan rumah tangga kita. Hanya Roh Kudus yang sanggup untuk mempertahankan pernikahan kita. Hanya Roh Kudus yang sanggup untuk menjaga keharmonisan keluarga kita. Hanya Roh Kudus yang sanggup memulihkan kita dari krisis, dari tantangan, ujian yang seolah-olah hendak menghancurkan hidup kita. Bahkan hanya Roh Kudus yang sanggup membangkitkan kembali satu kehidupan yang sudah hancur oleh narkoba, seks bebas, minuman keras, alkohol, rokok, dan lain sebagainya. Kebangkitan itu hanya bisa dilakukan oleh Roh Kudus dan bukan oleh dunia. Gerejalah jawaban bagi berbagai permasalahan dunia, bukan pemerintah. Jelas karena mereka tidak tahu apa solusinya. Ya, diterpa pandemi, semua pemerintahan dunia sudah kalang kabut, bingung apa yang harus dilakukan. Bukan juga sistem pendidikan, justru sistem pendidikan dan institusi pendidikan seringkali menjerumuskan anak-anak kita kepada hal-hal yang tidak benar, filosofi yang duniawi. Bahkan sebelum antikris bisa berkuasa penuh nantinya, gereja Tuhan harus diangkat dan disingkirkan dari muka bumi ini, baru antikris bisa bergerak dengan leluasa. Karena itu dalam Roma 8 ayat 19 dikatakan, sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saatnya anak-anak Allah dinyatakan. Bahkan dunia pun tahu gerejalah jawaban bagi permasalahan dunia. Manusia sudah membuktikan diri tidak sanggup mengelola bumi, tidak sanggup untuk menyelesaikan segala permasalahan yang ada di muka bumi ini. Itu sudah terbukti dari sejak zaman penciptaan sampai nanti langit baru dan bumi baru. Manusia itu hanya bisa menghancurkan dan mengacau balaukan ciptaan Tuhan. Kita perlu menyadari bahwa hanya Roh Kudus yang sanggup, Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Roh itu lebih besar daripada apapun roh yang ada di dunia ini. Karena itu segala tuntutan hidup kita dapat kita penuhi kalau kita terus diisi dengan Roh Kudus dan terkoneksi dengan Yesus Kristus. Inilah hal yang dilakukan oleh perempuan ini. Karena di ayat yang kedua tadi dikatakan bahwa hambamu ini tidak punya apapun di dalam rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Wanita ini, janda ini punya prioritas yang benar. Karena dari semua hartanya dia sudah jual, tetapi yang paling berharga, yang paling sakral dia pertahankan, yaitu minyak. Selama ada minyak, masih ada harapan. Selama kita masih punya Roh Kudus, selama kita masih punya Yesus di dalam kehidupan kita, harta kita bisa ludes, tetapi harapan itu masih tetap ada. Karena kita punya prioritas yang benar. Dan itulah krisis. Krisis dalam kehidupan kita seringkali dipakai oleh Tuhan untuk memfilter prioritas hidup kita. Hal-hal yang tidak penting, yang tadinya penting, berharga, bernilai besar dalam kehidupan kita. Ketika krisis melanda, maka tiba-tiba kita tahu mana yang benar-benar prioritas, mana yang tidak terlalu penting, mana yang kita bisa jual, mana yang ternyata aku bisa hidup tanpa itu. Semua harta itu dijual oleh perempuan ini, dan dia hanya fokus pada hal yang terpenting, yaitu adanya minyak di rumahnya. Seringkali dalam kehidupan kita, selama kita masih populer, selama kita masih punya koneksi, selama kita masih punya uang, kita cenderung
mengabaikan keberadaan minyak itu. Kita cenderung untuk tidak mengandalkan minyak itu. Kita cenderung mengandalkan hal-hal duniawi dan jasmaniah ini. Tetapi ketika krisis melanda, hanya minyak itu yang menjadi harapan di dalam kehidupan kita. Jadi tantangan bagi gereja bukanlah kurangnya program. Oh, banyak gereja punya banyak program. Tetapi masalah dari gereja adalah kurangnya mengandalkan Roh Kudus. Tantangan bagi hidup kita bukanlah kurangnya sumber daya. Kita punya segala sumber daya. Tetapi masalah dalam kehidupan kita seringkali kita suka meremehkan minyak itu. Kita suka meremehkan hal-hal rohani dan lebih mengutamakan hal-hal jasmania. Pastikan seperti wanita ini, kita punya minyak simpanan di dalam kehidupan kita. Karena ketika krisis melanda, hanya minyak itulah yang bisa menolong kita. Dan saya mau katakan, jangan menunggu sampai semuanya ludes. Jangan tunggu sampai semuanya habis. Mulai hari ini, berikan prioritas utama pada minyak, pada rumah Tuhan. Karena pertolongan Anda adanya di dalam rumah, bukan di luar rumah. Haleluya. Itu hal yang pertama. Dia melibatkan diri dengan apa yang ada di rumah. Hal yang kedua yang janda ini lakukan, yang pada akhirnya membawa revival di dalam kehidupannya, adalah janda ini menekankan kekosongan. Ini yang tadi saya katakan waktu saya berdoa. Di ayat yang ketiga, Nabi Elisa berkata, pergilah dan mintalah bejana. Tidak peduli warnanya apa, tidak peduli bentuknya seperti apa, tidak peduli ukurannya besar atau kecil. Yang penting adalah bejana itu harus kosong. Jangan bawa bejana yang sudah penuh. Jangan membawa bejana yang sudah puas, yang sudah merasa cukup penuh terisi. Demikian juga ketika kita datang kepada Tuhan, bawa kepada Tuhan bejana yang kosong. Jiwa yang merindukan Tuhan. Bukan berarti terus kita merasa, oh aku kurang diberkati. No, saya tahu kita semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, kita harus punya sikap, Tuhan, aku mau lebih. Amin. Bukan karena keserakahan, bukan untuk kesombongan diri, tetapi kita mau menyelaraskan diri dengan apa yang Tuhan suka. Tuhan tidak suka bejana yang penuh, Tuhan suka bejana yang kosong. Karena itu dikatakan di dalam Matius 5, berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran, maka dia akan dipuaskan. Kita harus datang kepada Tuhan haus dan lapar. Oh, mau dengar firman. Hari ini apa ya firmannya ya? Ketika tiba waktunya memuji menyembah Tuhan. Oh, aku mau memuji menyembah Tuhan. Aku mau fokus pada Tuhan. Aku mau hiraukan kanan kiri muka belakang. Aku hanya mau fokus kepada Tuhan. Dan aku mau merasakan hadirat Tuhan. Tuhan mencari kekosongan. Bahkan di ayat yang keempat dikatakan, mana yang penuh, angkatlah. Dalam bahasa Inggris dikatakan, mana yang penuh, set them aside. Kesampingkan, singkirkan itu. Aku tidak butuh yang sudah penuh. Aku butuh bejana yang masih kosong. Karena itu kita perlu waspada di dalam pendekatan kita kepada Tuhan dan perkara rohani. Kita perlu datang kepada Tuhan. Jangan merasa aku sudah penuh, aku sudah tahu semuanya. Firman itu aku sudah pernah dengar, ngapain lagi dengar? Aku sudah bosan dengan firman Tuhan. Dari Kejadian sampai Wahyu aku sudah hafal semua ayat. Itu bejana yang penuh. Kalau kita datang kepada Tuhan, aku gak merasakan hadirat Tuhan, itu bukan salahnya Tuhan. Bukan salahnya WL, bukan salahnya pengkhotbah. Itu salah Anda sendiri, karena Anda tidak datang dengan bejana yang kosong. Jangan pernah tergantung dengan sikon dan sekeliling kita. Datanglah dengan bejana yang kosong. Tidak peduli seberapa sering Anda berdoa, tidak peduli seberapa sering Anda sudah berpuasa, datang kepada Tuhan. Aku
Aku perlu Engkau Tuhan, aku perlu Engkau mengisi hidupku, karena aku kosong. Aku mau lebih lagi. Aku sudah mengalami hal-hal hebat bersama dengan Engkau. Aku sudah mengalami perbuatan ajaib-Mu di masa yang lalu. Oh, aku bersyukur untuk semua itu. Tapi saat ini Tuhan, aku perlu Engkau. I need you more and more of you. Datanglah dengan sikap seperti itu, maka Tuhan katakan engkau akan dipuaskan. Kenapa orang kecewa? Karena dia datang dengan ekspektasi yang besar sesuai dengan harapannya sendiri. Tidak datang dengan kerendahan hati. Tuhan, apa yang kau punya bagiku hari ini? Apa yang kau mau katakan kepadaku hari ini? Itulah bejana yang kosong. Kalau Anda pernah dengar seorang yang pernah hidup, sekarang memang sudah almarhum, namanya Steve Jobs. Dia pernah berkata, kalau Anda kepingin punya bisnis yang sukses, ini memang artis sekuler, tetapi bisa diterapkan di dalam kerohanian. Kalau Anda mau punya bisnis yang berkelanjutan, Anda harus stay hungry and stay foolish. Anda harus tetap lapar dan Anda harus tetap bodoh. Bukan berarti Anda bodoh, tapi Anda mau belajar lebih lagi, mau diajar lebih lagi, mau terima masukan, mau terima kritikan, mau belajar dari kesalahan. Stay hungry and stay foolish. Kalau Anda mau mempertahankan pelayanan yang berkelanjutan, stay hungry and stay foolish. Jangan merasa sombong, jangan merasa karena gereja sudah besar, jemaat sudah puluhan ribu, kemudian merasa sudah cukup aku. Inilah destiny Tuhan dalam hidupku. Oh, Tuhan akan bilang, mana yang penuh, singkirkan. Elia pernah bersikap seperti itu di hadapan Tuhan, kan? Elia bilang, Tuhan, aku capek. Cuma aku satu-satunya yang bekerja segiat-giatnya untuk Engkau. Tuhan bilang apa? Urapi Elisa. Urapi Elisa. Pahit nggak itu, saudara? Kalau engkau sudah capek, nggak apa-apa, istirahat saja. Aku masih punya bejana kosong yang lain yang aku bisa pakai, yang aku bisa urapi, yang aku bisa penuhi untuk kemuliaan nama-Mu. Jangan sampai Tuhan bilang sama kita, engkau sudah penuh. Udah, minggir aja, minggir. Waktumu sudah berlalu. Oh, seberapapun Anda merasa tua, jangan pernah pensiun di dalam kerohanian. Jangan pernah pensiun melayani Tuhan. Jangan pernah merasa waktuku sudah lewat. Oh, jangan, nanti Tuhan lewatkan beneran, saudara. Ya, kita seringkali bilang, wah sudah 70, 80 tahun. Oh, 80 tahun pun sudah kuat. Oh, itu ayat untuk orang-orang yang tidak taat. Ya kan? Tuhan kasih jatah kita 120 tahun. Jadi kalau Anda umurnya 60 tahun, baru separuh jalan. Separuh jalan, saudara. Anda masih punya hutang kepada generasi berikutnya. Anda harus membayar hutang Anda. Jangan sampai generasi penerus diperbudak oleh para penagih hutang. Dengan cara bagaimana kita bisa terus menjadi berkat bagi mereka? Stay hungry and stay foolish. Di hadapan Tuhan, ya kan, seperti Asaf berkata kan, Mazmur 73, aku dungu seperti hewan. Itulah sikap yang Tuhan suka. Bukan yang seperti Ayub katakan, langkahku seperti mentega. Wah, semuanya mulus, semuanya lancar dalam hidupku. I walk like a butter. My steps are like butter. Langkahku, wah, smooth. Tidak ada friksi. Semuanya lancar. Begitu Ayub ngomong begitu, ditimpalah masalah demi masalah demi masalah. Pada akhirnya dia bilang, Tuhan, aku cuma mengenal Engkau dari perkataan orang. Ternyata aku perlu untuk mengalami Engkau sendiri. Datang sama Tuhan sebagai bejana yang kosong, rendah hati,
Sekalipun Anda sudah tahu firman dari Kejadian sampai Wahyu, saya kalau dengar firman saudara, wah, siapapun yang bawa firman itu kayaknya Tuhan mau ngomong apa ya? Ini hari ini firman tentang apa ya? Wah, kayaknya excited banget saudara. Siapapun yang dengar firman, aku kepengen Tuhan hari ini. Oh, apalagi kalau lagi ya krisis yang lagi berat di dalam kehidupan ini, dengar firman, pengen Tuhan, ayo ngomong apa? Ayo Tuhan kasih aku rema, Tuhan kasih aku sesuatu. Yes. Itu bejana yang kosong. Maka setelah dengar firman, wah, aku diberkati. Bukan untuk memuja manusia, tetapi semua untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita perlu untuk menjaga kekosongan itu di dalam kehidupan kita. Jangan penuhi kehidupan kita dengan hal-hal duniawi sehingga minyak itu tidak bisa lagi bergerak. Minyak itu tidak lagi berdampak di dalam kehidupan kita. Masih adakah ruang di dalam hidupmu? Atau apakah engkau sudah penuh? Karena Tuhan mencari orang yang kosong. Tuhan tidak mencari orang penting, Tuhan tidak mencari gedung megah, Tuhan tidak mencari orang terkenal, Tuhan mencari orang yang kosong. Orang yang kosong berkata pada Tuhan, puji Tuhan, aku selama ini sudah diberkati, tetapi aku menginginkan lebih Tuhan. Itu orang yang kosong. Ya, bukan berarti aku sudah mencapainya, tapi aku berlari-lari sampai aku mendapatkan Kristus yang adalah panggilan terakhir hidup. Kalau kita sudah merasa penuh, artinya terkadang aku tidak mau lagi melayani, aku sudah bosan melayani. Saya melihat saudara di masa pandemi ini merupakan ujian, khususnya bagi GBI Mount Hermon. Orang-orang yang memang benar-benar haus dan lapar, itu bisa dibedakan. Mana yang mau benar-benar melayani, mau yang benar-benar mendedikasikan waktu, meluangkan waktu dan tenaga untuk mau menjadi berkat di tengah segala keterbatasan. Kalau Anda merasa aku tidak mau lagi melayani, Anda sudah kepenuhan, Tuhan bilang, angkatlah, singkirkan dia, kesampingkan dia. Jangan marah sama Tuhan, jangan marah sama pemimpinmu, karena pemimpinmu dipercayakan oleh Tuhan, diberikan wibawa oleh Tuhan untuk menilai hidup kita. Kalau kita sudah berkata, aku sudah capek untuk bermimpi, aku sudah capek untuk berusaha, Tuhan bilang, mana yang penuh, angkatlah. Aku bisa pakai yang lain, aku akan pakai yang lain. Tuhan akan menemukan dan selalu akan menemukan mereka yang haus dan lapar akan hal-hal yang lebih dari Tuhan. Karena itu kita harus selalu menyanyi di hadapan Tuhan. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Oh, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu kemarin, berkat-Mu pagi hari ini. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Oh, Engkau sudah membuat bisnis
bisnisku sukses sejauh ini. Oh, bisnisku menguntungkan sejauh ini. Tetapi Tuhan, di hadapanmu setiap jamnya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Itu bejana yang kosong. Kalau kita bisa ngomong sama Tuhan setiap kali kita sudah sukses, kita sudah dipakai Tuhan sehebat apapun, setiap kali saya mau naik mimbar, saya cuma bilang, I need you Lord. Saya sudah siap khotbah, saya sudah siap, bahkan bukan satu khotbah saya siap, banyak khotbah saya siapin. Tapi ketika mau menyampaikan, pada akhirnya saya cuma bisa bilang, I need you Lord. Tanpa Engkau, sia-sia aku ngomong, cuma cuap-cuap. Sia-sia. I need you. I need you every hour. Dan yang terakhir, saya singkat saja yang bagian terakhir ini, karena bagian terakhir ini sangat jelas apa yang dilakukan oleh janda ini. Di ayat yang kelima dikatakan, anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya. Artinya apa? Janda ini bukan saja melibatkan diri dengan apa yang ada di rumah, dia bukan saja menekankan dan memprioritaskan kekosongan, tetapi dia memastikan partisipasi anak-anaknya. Ini janda yang sangat bijaksana. Dia seolah-olah berkata kepada anak-anaknya, "Nak, ayo kerja, ayo melayani. Kalau engkau tidak melayani, ayo baca Alkitab. Kalau engkau tidak baca Alkitab, maka penagih hutang bisa datang untuk merebut engkau dan memperbudak engkau. Ayo layani Tuhan, ayo cinta Tuhan, ayo hidup di dalam rumah Tuhan, terlibat di dalam rumah Tuhan." Janda ini mengubah anaknya dari sekedar penonton di rumah Tuhan menjadi partisipan di rumah Tuhan. Janda ini mengubah anaknya dari konsumen menjadi kontributor. Mama harus melibatkan engkau, anakku. Karena kalau engkau tidak terlibat di dalam aliran minyak di dalam rumah, maka dunia akan dengan mudah untuk memperbudak engkau. Janda ini memastikan anaknya aktif di dalam kerohanian. Ini yang harus kita lakukan. Kalau Anda mau pelayanan Anda berkelanjutan, pastikan Anda memberikan tongkat, ya, itu penerus kepada generasi penerus Anda. Tongkat estafet itu. Anda persiapkan generasi. Musa melakukan hal yang sangat baik. Dia mempersiapkan penggantinya Yosua. Tetapi sayangnya Yosua, dia karena begitu getol memimpin bangsa Israel, dia lupa mempersiapkan penerusnya. Sehingga setelah kitab Yosua berakhir, masuklah kita ke kitab Hakim-Hakim. Di sana dikatakan bahwa setiap orang melakukan apa yang menurut pandangannya sendiri benar. Yosua lupa mempersiapkan generasi penerus, mengaktifkan generasi penerus, sehingga begitu masuk ke kitab Hakim-Hakim, kerohanian bangsa Israel amburadul kacau balau. Dan mereka mulai diperbudak oleh bangsa ini, diperbudak oleh bangsa itu, diserang dan dijajah, dikuasai oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Kita perlu untuk menyiapkan generasi penerus. Kalau Anda dikaruniai dengan anak-anak dan cucu-cucu daripada Tuhan, maka Anda perlu mempersiapkan mereka. Pastikan mereka aktif, pastikan mereka mengenal Alkitab, pastikan mereka familiar dan terbiasa dengan aliran Roh Kudus di dalam rumah, terbiasa dengan bahasa roh, terbiasa dengan pencurahan Roh Kudus, terbiasa dengan urapan itu. Karena itu setiap kali saya selesai khotbah, saya selalu tanya anak-anak saya, tadi Dedi khotbah apa? Saya selalu tes mereka. Kenapa? Supaya mereka perhatian.
Mereka memastikan saat ini pun mereka perhatian, nih dedinya ngomong apa nih. Karena mereka tahu setelah ibadah ini selesai, mereka akan ditanya, tadi khotbahnya tentang apa. Itu salah satu caranya kita melibatkan anak-anak kita. Paksa mereka untuk melayani. Oh, kalau cuma ditanya mau nggak melayani, pasti jawabannya tidak mau. Pasti ada hal-hal tertentu, lakukan. Ya kan? Sama kayak anak saya. Kalau nggak dipaksa, mana mau ya duduk di belakang komputer. Aduh, Dedi takut. Dedi, aduh nanti kalau aku nggak bisa gimana? Belajar. Ya kan, kita mengakomodir. Supaya apa? Supaya anak-anak kita diperkenalkan kepada hadirat Tuhan. Dan mereka tidak mudah direbut oleh dunia. Dan diperbudak oleh hal-hal yang mereka mungkin saat ini belum mengalami. Tapi minimal mereka sudah diperkenalkan kepada kebenaran. Jadi mereka tahu mana yang adalah kebenaran. Nanti kalau ada hal-hal yang menyimpang dari kebenaran, mereka akan mulai bertanya-tanya. Oh, ini kayaknya gak sesuai dengan yang Dedi atau Mami ajarin. Libatkan anak-anak kita. Libatkan generasi penerus di sekitar kehidupan kita. Paksa mereka kalau perlu. Karena Anda dan saya harus membayar hutang. Kita punya hutang kepada para penagih hutang. Dan kalau kita tidak bayar hutang itu, anak-anak kita terancam. Keluarga kita terancam. Kita perlu untuk melibatkan mereka. Janda ini begitu bijaksana. Dia melibatkan anak-anaknya. Jangan kehilangan anak kita, karena kita enggan melibatkan mereka dalam pelayanan, dalam aliran Roh Kudus. Jangan menunggu mereka tersesat, jangan menunggu mereka terjerat, baru kita sadar, oh betapa pentingnya beribadah. Ajak mereka beribadah. Jangan menunggu mereka berkeluarga dan sibuk dengan kehidupannya sendiri, baru kita mau menanamkan nilai-nilai kekristenan, nilai-nilai Alkitabiah dalam kehidupan mereka. Lakukan mulai dari sekarang. Bayar hutang kita supaya anak-anak kita selamat. Bayar hutang kita dengan hidup benar, dengan memuji, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, dengan berdoa senantiasa, dengan melayani sesuai dengan talenta kita, hidup dikuasai dan dipimpin oleh Roh Kudus. Tetap aktif melayani dan libatkan mereka di dalam pelayanan, di dalam kehidupan kita, pertumbuhan rohani kita. Saya selalu, lagi makan, saya tahu anak-anak saya tidak suka. Tapi kalau kami lagi makan, saya sering tiba-tiba tanya sama mereka, Candice, mamanya Musa siapa namanya? Saya suka tanya, saudara. Kitab tertua Alkitab apa? Kalau kitab pertama semua tahu Kejadian. Kitab tertua Alkitab apa? Saya tanya sama mereka pertanyaan-pertanyaan yang tidak umum, saudara. Supaya mereka ngeh, supaya mereka tahu bahwa kebenaran itu penting, firman Tuhan itu penting. Dan jangan sampai mereka hidup di dunia ini tidak tahu apa-apa dan tidak dibekali apa-apa. Karena mereka terancam hidupnya oleh para penagih hutang. Karena itu, jangan pernah merasa puas, jangan pernah merasa penuh. Kita justru perlu dipenuhi, perlu diisi terus menerus. Supaya kita terus bisa menjadi berkat dan membayar hutang-hutang kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.